Kenapa kau ngajak Asa naik bus? Dalam bus kan selalu berdempet-dempetan. Kalau dia terinjak gimana? Harusnya kau naik taksi. Oceh Fatih yang terdengar menggebu sampai-sampai Levin menjauhkan ponsel karena suara Fatih terdengar cukup keras. Alah, parno amat sih bang. Tenang saja kali, meskipun badan dia kecil dan lembek kegesek dikit langsung memar. Tapi gue masih bisa lah ngelindunginya dari angin kalau dia keseret angin. Terdengar hela napas kasar dari seberang telepon sebelum Fatih kembali bertanya. Jika Om Jeremy sampai tahu Asa pulang naik bus, bakalan seperti apa ya reaksinya? Untung saja bukan aku yang bersama Asa sekarang. Mendengar hal tersebut seketika raut wajah Jeremy yang dingin sedang marah tiba-tiba muncul dalam kepala Levin, membuat dia seketika menelan ludah dengan kasar. Mampus gue. Gumam Levin menelan pahit kata-katanya. Jangan bilang abang mau laporin. Benar, kayaknya seru kalau aku laporin, kata Fatih menggoda Levin. Wah, janganlah bang. Masa tega sih sama sepupu kecil abang yang manis ini? Rayu Levin mencoba membujuk. Temenin aku main sampai kau menang, maka tak akan aku laporkan. Fatih mencoba mengambil kesempatan dari kesempitan. Dia kan kagak pernah kalah. Ini sih sama aja keluar lubang serigala masuk lubang singa. Tak ada jawaban dari si Levin yang tampak berpikir seraya mengumpat dalam hati. Gimana? PS atau laporin? Tanya Fatih semakin memojokkan. Levin menghembuskan napas kasar menahan rasa kesal. Oke deh, weekend di kubu gue. Ucapan terakhir sebelum akhirnya panggilan tertutup. Sial. Umpatan Levin setelah panggilan tersebut berakhir dan dengan perasaan kesal memasukkan ponsel ke dalam jas almet. Natasha yang sedari tadi mendengarkan menatap bingung dengan umpatan yang dilontarkan Levin. Jangan ngumpat gitu. Kalau kata mama itu pamali. Mau pamali atau Bu Mali kek. Mereka gak akan ngebantu. Pamali, bukan Pak Mali kali. Sedangkan di rumah. Baru saja sebuah mobil hitam terparkir di rumah tempat tinggal Natasha. Dari dalam mobil itu turun sepasang suami istri dengan setelan pakaian sesuai profesi masing-masing. Keduanya berjalan di halaman rumah menuju pintu masuk. Kenapa, Pak? Tanya Mika saat langkah kaki Jeremy terhenti di tengah jalan. Jeremy berdiri dengan pandangan tak lepas pada benda bulat yang melingkar di pergelangan tangannya. Apa benda ini sudah rusak? Kenapa tanda keberadaan Asa muncul di halte bus? Masa sih, Pak? Bukan arlojinya yang rusak, tapi GPS-nya mungkin sudah error. Mika menimpali seraya melanjutkan langkah kaki menapaki teras rumah. Jeremy kembali melangkah pelan masih menatap pada arloji dan terus memencet tombol di layar arloji tersebut. Tapi tidak mungkin Asa naik bus kan? Sejenak Mika berdiri di ambang pintu menoleh. Nggak mungkin lah, Pak. Dia kan selalu pulang bareng mereka berdua naik taksi. Benar juga, kata Jeremy berusaha meyakinkan diri akan perkataan istrinya. Tapi jika GPS ini benar-benar tak rusak dan mereka mengajak Asa naik bus, aku tak akan segan memberinya sedikit pelajaran. Mika hanya menggelengkan kepala beberapa kali lalu memasuki rumah. Aku harap sih arlojimu yang salah. Di tempat lain, Natasha dan Levin saat ini tengah berjalan memasuki area perumahan tempat mereka tinggal. Karena tempat pemberhentian bus cukup jauh dari perumahan mereka. Bergidik Levin merasakan hawa dingin yang membuat bulu kuduknya tiba-tiba berdiri. Dia mengusap tengkuk leher. Ini perasaan gue aja kali. Kok firasat gue kagak enak gini ya? Natasha yang melihat Levin terdiam seperti orang bingung, dia bertanya karena sedikit khawatir. Kenapa, Pin? Ada yang sakit? Oh, enggak. Cuma mendadak merinding aja. Ucap Levin tersenyum sembari mengusap tengkuk leher. Jangan-jangan kamu masuk angin, Pin?
kata Natasha menatap cemas. Enggak lah, merinding masuk angin sama yang merinding ini sih beda. Natasha masih menatap cemas merasa bersalah. Pasti gara-gara Asa ajak ke toko ya. Levin jadi terserang meriang. Terkekeh pelan Levin mengusap puncu kepala Natasha. Udah dibilang badanku sehat-sehat aja. Udah jangan dipikirin. Kemudian dia melirik kantung belanjaan yang dibawa gadis itu. Sini aku bawain kantongnya. Sudah kesekian kalinya dia menawarkan diri untuk membantu. Tak tega melihat Natasha ringkih membawa kantung besar berisi peralatan lukis. Asa bilang gak perlu Levin. Gak berat kok. Lagian bentar juga sampai rumah. Ucap Natasha menolak tawaran itu. Tatapan Levin meredup meski masih tak tega, tapi akhirnya dia mengalah membiarkan. Oke deh, kalau pegal bilang aja dan berikan saja padaku. Yang dibalas anggukan kepala oleh Natasha. Sampai sepergian menit mereka berjalan, akhirnya rumah tempat mereka tinggal telah kelihatan. Yang tinggal berjarak beberapa meter lagi dari tempat mereka berjalan. Di sela berjalan mereka berdua tampak mengobrol riang, sehingga mereka tak menyadari dari kejauhan sana terdapat satu pasang mata tajam yang sedang mengawasi. Sebuah deheman keras menyadarkan mereka berdua akan kehadiran seseorang dan sontak keduanya menoleh. Senyuman lebar terukir di bibir Natasha saat melihat orang tersebut. Papa? Papa udah pulang? Berbeda dengan Levin yang memasang wajah tegang dan takut. Alamak, kenapa harus ketemu si jelangkung segala? Jeremy mengangguk mengiyakan lalu dia mengangkat sebelah tangan yang terdapat arloji. Ini sudah jam berapa? Kenapa kamu baru pulang? Refleks Natasha melirik jam yang melekat di pergelangan tangannya. Gak kerasa ternyata sudah jam 4:30 aja. Habis dari mana kalian? Pertanyaan Jeremy melirik tajam ke arah pria di samping Natasha yang seketika membuat Levin tersentak gugup. Asa habis beli bahan untuk lukis, Pak. Kan bahan juga alatnya udah habis. Natasha menjawab sembari menunjukkan kantung besar yang dipegangnya. Makasih Sa, gue terselamatkan. Syukur Levin sedikit bernapas lega. Jeremy melirik kantung itu sejenak lalu kembali melirik tajam ke arah Levin. Kenapa kau membiarkan putriku membawakan barang yang cukup berat itu? Benar-benar laki-laki tak berguna. Levin menelan ludah pahit merasa sakit dikatai begitu. Dia ingin menyangkal pernyataan Jeremy dengan tegas. Namun apa daya lidah dia terasa keluh. Tubuhnya terasa kaku berkeringat dingin sehingga dia hanya bisa menjerit dalam hati. Anakmu sendiri yang menolak bantuan gue, Om. Please deh, jangan katain gue laki gak guna.